Ya, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, di mana saya ingin menanggapi salah satu video dari channel Islam, Sani Uye, ya, di mana dia menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Quran, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ini juga biasa yang saya bahas di video saya, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk menanggapi videonya saya perdengarkan dulu ya apa yang dia ingin jelaskan. Kita ngamalkan Al-Quran atau hadis secara tekstual, maka makna daripada ayat ini, wa huwallahu, dialah Allah, fis samawati, yang ada di beberapa langit. As-samawat itu jamak, ya. Wa fil ardi, dan yang ada di bumi. Ini ayat, saya cuma membacakan. Jadi bagi kalian yang punya keyakinan Allah berada di atas langit, atau yakin Allah berada di langit, atau yakin Allah ada di arsy, atau yakin Allah di atas arsy, bagaimana dengan ayat ini? Ini juga firman Allah. Ya, saudara-saudara sekalian, karena orang ini monoteisme, ya, namanya monoteisme, sehingga apa yang dia jelaskan sesuai dengan pemahamannya bahwa Allah itu monoteisme. Kalau kita membaca Al-Quran saja, memang tidak bisa menjelaskan tentang Allah dengan baik dan benar. Yang pertama-tama, dia tidak mampu memahami atau belum mampu meyakini, ya, bahwa Allah di dalam Al-Quran itu adalah nama, ya. Jadi dia menolak untuk ada banyak yang bisa dinamai Allah. Akibat dari tidak mau beriman kepada Quran surah yang kedua ayat yang keempat. Ustaz ini tidak membaca kitab Sabur, ya. Di dalam kitab Sabur pasal ke-82, di situ jelas ada beberapa Allah, bahkan Musa pernah menjadi Allah, diberi jabatan sebagai Allah. Dan ingat sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, bahwa Allah di dalam Al-Quran itu adalah nama, bukan membicarakan satu oknum, ya. Karena ayatnya jelas, di ayat yang lain itu dikatakan dia yang di langit dan dia yang di bumi, ya. Seperti yang Anda lihat di sampingnya itu, wahwa, ya, wahwa, dan dia seorang laki-laki, Allah fis samawati, di langit, ya, di beberapa langit. Jadi ada 7 lapis langit, berarti ada 7 yang bisa dinamai Allah, ya, berdasarkan kitab Sabur. Wafil ardi, dan ada juga Allah yang di bumi, yang dinamai. Ingat, nama kaitannya dengan nama, bukan berbicara kaitannya dengan diri Allah, atau zat Allah, atau usia Allah. Inilah akibatnya saudara-saudaraku sekalian, kalau ustaz ataupun ulama tidak mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka cenderung pemikirannya menjadi sesat, menjadi monoteisme yang keliru, ya. Di dalam Al-Quran memang ada monoteisme. Yang monoteisme absolut itu adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah yang mana ini? Yaitu Allah yang batin. Sedangkan Allah yang zahir, yang menampakkan diri, itu ada beberapa Allah. Sehingga bisa saja ada Allah di beberapa langit. Langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Bahkan ada Allah di bumi yang kaitannya dengan nama, bukan kaitannya dengan zatnya Allah atau diri Allah. Diri Allah yang monoteisme absolut itu yang laisa kamitslihi syai'un, yang batin. Jadi Allah yang batin.
Atau kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan Allah itu roh. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Pak Ustaz ini mau belajar Alkitab atau Injil atau Taurat atau bahkan kitab Weda supaya dia mengerti Allah di dalam Al-Quran itu. Sebab kalau menurut misalnya kita membaca di ajaran Hindu, Allah di dalam Al-Quran itu salah satunya adalah yang menurunkan hujan, ya. Itu kalau di kitab Hindu itu adalah Dewa Indra. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.